Lasem adalah kawasan yang berkali-kali menulis sejarah. Kecamatan kecil di pesisir utara Jawa ini, jejak Majapahit, Tionghoa, Islam, dan budaya Jawa hidup berdampingan selama berabad-abad. Namun, sejarah memiliki satu sifat yang sama. Ia bisa terlupakan. Dan ketika sejarah mulai terlupakan, masyarakat selalu menemukan caranya sendiri untuk mengingatnya kembali. Kirap Empu Santi Badra adalah salah satu cara itu. Tradisi ini memang baru dimulai pada tahun 2023. Tetapi yang dirawat bukanlah tradisinya, melainkan ingatan tentang seorang leluhur, tentang nilai-nilai yang diwariskan, dan tentang jati diri masyarakat Lasem. Nggih niki Mas, mergo leluhure dhewe niki mumpun dibuangu kependem utawa wis ilang dangu. Nah, terus akhirnya ana putra wayah Lasem niki uri-uri utawa ngluhurake ngasek berjalan sampai saat ini. Suatu event yang berbasis pada komunitas. Semua komunitas yang ada di Lasem itu diajak untuk bergotong royong membuat event ini. Siapapun, baik itu pribadi, masyarakat atau komunitas yang memiliki kesadaran terhadap sejarah, seni, dan budaya yang ada di Lasem secara khusus maupun Rembang pada umumnya, dia adalah putra wayah Lasem. Dan yang paling penting ini masyarakat Lasem bisa bersatu lewat acara gelar budaya ini. Intinya bersatu padu semuanya menyengkuyung untuk terjadinya kirap di Tapaan sini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillah. Amin. Allahumma salamatan bidin wa afiatan bidadan. Tidak semua tradisi lahir dari masa lampau. Ada tradisi yang justru lahir hari ini untuk menjaga masa lalu. 4 tahun lalu, masyarakat mulai berkumpul di tempat ini. Mereka tidak sedang menciptakan sejarah baru. Mereka sedang membuka kembali halaman sejarah yang nyaris tertutup waktu. Dalam cerita tutur masyarakat Lasem, Empu Santi Badra dikenal sebagai seorang empu, pujangga, sekaligus tokoh yang memiliki pengaruh besar pada zamannya. Sejumlah penuturan masyarakat menyebut beliau pernah membantu mengatasi pengeblok di Majapahit, menulis kitab Santi Badra yang berisi ajaran kehidupan, lalu kembali ke Lasem untuk mengajar murid-muridnya di tempat yang kini dikenal sebagai Punden Tapaan. Kisah-kisah tersebut hidup dalam tradisi lokal dan menjadi bagian penting dari ingatan budaya masyarakat Lasem. Yang sekarang sedang kita rayakan di tempat ini. Di sini beliau menyepi, kemudian memberi pengajaran kepada murid-muridnya. Termasuk yang digelar di sini adalah putra beliau yang namanya Raden Mas Said, atau yang dikenal dengan Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga menimba ilmu kepada ayahnya di sini ini. Jadi sebetulnya Santi Badra ini sudah dikenal bahkan sejak zaman penjajahan. Oleh karena buku ini mengandung semangat menggugah perjuangan dari masyarakat di Lasem, buku ini bahkan dilarang. Barang siapa nanti yang akan membaca buku ini maka akan dikenakan hukuman, dan hukumannya ora bain-bain, hukumannya itu hukuman mati. Itu mocok hukumannya mati. Itu karena besarnya pengaruh. Nah, kemudian buku ini tenggelam. Buku ini tenggelam. Nah, pada saat Belanda sudah pergi dari sini, mulai lagi digaungkan, pelan-pelan digaungkan.
Hingga datanglah pada tahun 2012 ini ada penelitian dari Balai Pelestarian Kebudayaan 10 sekarang Yogyakarta. Kalau dulu Balai Arkeologi. Ini mengadakan penelitian di Lasem. Seluruh situs yang ada di Lasem itu diteliti. Termasuk ada satu buku yang bernama Santi Badra ini. Kemudian buku itu, laporan itu dicetak oleh Balai Arkeologi itu. Bagus ya. Saat itulah kemudian saya pertama kali membaca bahwa Lasem itu ternyata menyimpan sejarah panjang, mata rantai dari sejarah Nusantara kan gitu. Nah, ya sudah, kemudian saya bersama teman-teman Mas Danang dan teman-teman yang lain itu mensosialisasikan melalui buku ini, melalui buku ini kita sosialisasikan kepada masyarakat bahwa Lasem ini ternyata menyimpan sejarah sangat panjang. Pemimpin Putrowaya Lasem adalah kesadaran pribadi. Karena muncul panggilan-panggilan dari dirinya sendiri untuk terlibat, untuk aktif, untuk bersama-sama membangun Lasem dan isinya. Makanya di tahun ini ada satu tema, nyawiji ing rasa, manunggal ing karya, tumuju ing pepadang. Tumuju ing pepadang ini terkait dengan munculnya kesadaran masyarakat terhadap sejarah seni dan budaya tadi itu. Kesadaran, barangkali itulah kata yang paling sering terdengar hari ini. Tidak ada organisasi yang memerintah semua orang, tidak ada kewajiban. Yang ada hanyalah rasa memiliki. Seseorang datang karena merasa Lasem adalah rumahnya. Komunitas hadir karena merasa sejarah adalah tanggung jawab bersama. Dan dari rasa itulah lahir nama Putrowaya Lasem. Bukan organisasi, tetapi identitas. Pendanaan dari event ini itu independen. Suatu event yang berbasis pada komunitas. Semua komunitas yang ada di Lasem itu diajak untuk bergotong royong membuat event ini. Dan itu sudah berjalan 4 kali, ini luar biasa. Satu event yang didanai oleh diri sendiri, maksudnya gotong royong. Nah, karena ini disengkuyung oleh masyarakat Lasem dan sekitarnya, maka dinamailah Putrowaya. Nah, jadi Putrowaya Lasem, sing duwe buyut-buyut canggah yang ada di Lasem itu kemudian menggelar acara ini. Sing duwe tenaga, sing duwe duit ya duit. Sing duwe kerupuk uyel ya disumbang kerupuk uyel. Kayak itu tadi, sing duwe es degan ya es degan. Kirab ini bukan hanya tentang arak-arakan, ia adalah gambaran bagaimana gotong royong masih bekerja. Dua duku, berbagai komunitas, beragam agama, berbeda latar belakang. Semuanya bertemu di tempat yang sama. Bukan untuk menunjukkan siapa yang paling besar, tetapi untuk menjaga warisan yang sama. Jadi Putrowayah sak bumi Nuswantara iku kedah ngenang utawa ngluhurake kalih empune dhewe utawa leluhure dhewe yang Santi Badra niku. Nom-nom niku cara pemuda-pemuda utawa kaum kawula muda niku kedah iso ngerti sak benere leluhure yang Santi Badra niku wau. Kersane mboten kesasar.
yang paling penting, yang paling itu harus anak-anak muda. Soalnya kan anak muda ini kan sebagai generasi penerus. Jadi Lasem ini kan terkenal kota toleransi, damai, tidak pernah ada kerusuhan. Nah, itu kan masa lalu, dan tanggung jawab yang berat itu kan yang masa mendatang. Nah, bagaimana ke depan ini Lasem bisa tetap rukun, bisa tetap terjaga toleransinya. Nah, ini kan tugas anak-anak muda. Kalau beliau-beliau orang tua ini kan tugasnya sudah selesai ya. Nah, yang penting justru generasi muda dan generasi selanjutnya ini bagaimana caranya Lasem bisa tetap terjaga toleransinya ini. Jadi menurut saya anak-anak muda itu punya peran penting untuk menjaga Lasem. Nah, generasi muda nanti untuk istilahnya melestarikan. Kalau nggak ada generasi muda, nantinya yang akan melestarikan budaya, istilahnya uri-uri leluhur itu siapa lagi kalau nggak generasi muda? Warisan budaya tidak berpindah melalui bangunan. Ia berpindah melalui manusia. Ketika anak-anak ikut berjalan dalam kirab hari ini, mereka bukan hanya mengikuti sebuah acara. Mereka sedang menerima estafet. Kirab budaya, gelar budaya ini juga bagian dari tadi saya jelaskan mata rantai pelestarian. Ini harus tetap berjalan, harus tetap ada. Walaupun untuk saat ini kami selalu menggelar acara di sini, di Punden Tapaan. Tahun-tahun berikutnya tidak menutup kemungkinan kami para pelestari sejarah yang ada di Lasem akan mencoba gitu loh, membangkitkan nilai-nilai sejarah dan budaya di kawasan yang lain. Bisa di Kajar, bisa di Goa, bisa di Sendang Coyo, bisa desa-desa yang ada di bawah. Gitu loh, yang ada di zona inti kota pusaka. Dan ini harus tetap dijalankan karena ini bagian dari proses sosialisasi terhadap nilai-nilai penting situs sejarah, nilai-nilai penting pelestarian, sehingga masyarakat pun harus paham, harus tahu, dan nantinya mereka pun akan nguri-nguri melestarikan peninggalan-peninggalan, baik itu sejarah, baik itu kebudayaan di wilayahnya masing-masing. Nah, kalau ini sudah disadari ya, dari proses tumuju ing pepadang tadi adalah munculnya kesadaran. Kalau masyarakat sudah mulai sadar, inilah menjadi kekuatan, menjadi ciri khas jati diri bangsa Indonesia. Rahayu, Bodro Santri, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Barangkali warisan terbesar Empu Santi Badra bukan sekedar sebuah nama, bukan pula sebuah kitab, melainkan kesadaran bahwa sejarah akan tetap hidup selama masih ada orang yang mau mengingatnya. Kirab ini mungkin baru berusia 4 tahun, namun semangat yang dibawanya telah melintasi ratusan tahun. Di tengah dunia yang terus berubah, masyarakat Lasem memilih satu hal sederhana. Mereka memilih untuk tidak melupakan. Karena sebuah kota bukan hanya dibangun oleh jalan dan bangunan, tetapi juga oleh ingatan yang terus dirawat, oleh gotong royong yang terus dijaga, dan oleh generasi yang bersedia melanjutkan cerita. Selama kesadaran itu tetap hidup, jejak Empu Santi Badra akan selalu menemukan jalannya pulang di hati masyarakat Lasem. Dari Lasem, saya Siti Istimeroh pamit. Sampai jumpa di episode berikutnya.
hanya di Plesiran, sebuah bingkai lawatan oleh Bangkit TV.